Desember 2022. Masih musim penghujan ya. Belakangan ini memang kulihat mendung terus menghiasi langit. Dan bisa dipastikan setiap pulang kerja, tubuh ringkiku ini harus bergumul dengan airnya hujan deras, di mana nantinya rasa dingin berhasil menyusup hingga ke sumsum tulang. Lumayan, semua kepenatan ini harus kunikmati. Bagaimanapun, aku mensyukuri tiap tetes air yang Gusti Pangeran kirim Tuhan ke bumi. Selain karena beban pekerjaan yang makin hari makin berat saja, ada juga masalah intern yang membuatku semakin kewalahan menghadapinya. Ya, semoga saja semua segera berakhir sesuai harapan. Malam ini, izinkan aku menceritakan sebuah kisah untuk selingan di tengah-tengah kepenatanku. Beliau adalah kawan lama Mbak Do, di mana beberapa hari yang lalu beliau berkenan hadir di gubuk kecilku untuk sekadar melepas rindu kepadaku. Kita sebut saja beliau Mbah Yati. Beliau mengenal diriku sejak aku masih kecil. Hal itu dikarenakan dulunya beliau pernah mengontrak di rumah Mang Nang. Namun itu hanya berlangsung selama 4 tahun, karena di tahun berikutnya buleku yang semula berada di luar kota ingin tinggal di rumah itu. Jadilah mau tak mau, Mbak Yati tidak bisa memperpanjang masa kontraknya, dan dengan berat hati harus mencari kontrakan baru. Sudah lama tidak melihatmu, Cahayu, sapanya dengan suara khas yang orangnya sudah sepuh sore itu. Iya Mbah, sudah lama, jawabku dengan senyum tipis. Sini, ku pijit Mbah, katanya baru jatuh dari kamar mandi ya, kata beliau yang kemudian ku turuti dan mendekat di samping kursinya. Iya Cahayu, selalu saja kau jatuh di kamar mandi. Semoga dirimu selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ucap beliau yang kemudian mengembuskan napas kasar, lalu disusul dengan pembahasan sebuah cerita yang aku bawakan malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah sekitar 5 kali Mbak Yati berpindah dari satu kontrakan ke kontrakan lainnya. Alasannya karena harga sewa yang semakin kesini semakin menjulang tinggi. Belum lagi ditambah persyaratan yang nyaris seperti dibuat-buat agar dirinya semakin boncos. Seperti jika ada saudara jauhnya datang menginap, harus memberi uang sewa tambahan. Sampailah beliau mendapatkan satu tawaran kontrakan yang harganya cukup terbilang murah di tahun itu. Sebuah rumah yang tergolong besar, di mana di depannya memiliki halaman yang luas sebelum akhirnya dibatasi oleh pagar besi yang mulai berkarat. Mbak Yati berdiri mematung sesaat di depan pagar. Banyak sekali rumput-rumput liar dan beberapa tumbuhan merambat yang menghiasi sekitar rumah itu. Gambaran yang memperlihatkan dengan jelas bahwa rumah itu sudah lama tidak ditinggali. Ya, mau bagaimana lagi? Beliau tidak ada pilihan lain. Silakan masuk, tawar seorang laki-laki yang usianya dan mungkin hanya terpaut beberapa tahun saja di bawah umurnya. Dia adalah Pak Giono, ketua RW daerah kami, yang mendapat amanah untuk merawat rumah peninggalan kerabat jauhnya itu. Tanpa pikir panjang, Mbak Yati memasuki bangunan rumah itu. Dilihatnya semua barang ditutupi kain putih yang sudah dihiasi debu dan kelamat yang menggantung di sana-sini. Tapi jujur saja, semua barang di dalamnya masih sangat bagus dan termasuk dalam kategori barang mewah pada zaman itu. Mohon maaf ya Bu, harus mempersilahkan dan membersihkan rumah ini dulu untuk menempatinya. Misal butuh bantuan, biar nanti anak saya bantu membersihkan semua ini, kata Pak Giono yang terlihat tidak enak melihat rumah yang akan disewakannya masih sangat kotor. Aku lanjut besok lagi saja. Mohon maaf ya Bu. Ya tidak apa Pak, jawab Mbak Yati yang merasa sudah sangat berterima kasih diberi hunian layak dengan harga murah kala itu. Saat beliau bertemu denganku sore itu, beliau berkata, Simbah tidak berpikir terlalu jauh terkait harganya yang murah di zaman itu. Simbah hanya berpikir Pak Gi menyewakan rumah yang terlalu lama tidak ditempati,
Jadi sayang saja jika dibiarkan tanpa dirawat. Jadi dibiarkan disewa murah saja. Sudah itu saja, tidak berpikir aneh-aneh. Tapi ternyata bukan itu alasannya, Ndu. Jelas Mbak Yati dengan tatapan yang menerawang jauh untuk mengingat kejadian beberapa tahun silam. Satu hari setelah survei rumah kontrakan, Mbak Yati dengan dibantu oleh beberapa warga dan anaknya mengangkut barang-barang yang akan ikut dibawa ke rumah itu. Anehnya, kebanyakan orang hanya mau mengantar sampai di gerbang rumah saja, tidak mau sampai masuk, walau hanya sampai ke pelataran rumah. Mereka berdalih bahwa agar lebih cepat selesai sebelum hari mulai gelap. Sebenarnya, hal tersebut tidak menjadi masalah untuk Mbak Yati, jika saja sore itu dia tidak sempat mencuri dengan sedikit obrolan di antara tetangganya yang ikut membantu proses pemindahan. Apa iya Mbak Yati itu sudah gila apa ya? Kok mau-maunya tinggal di rumah itu? Seram, kata seorang pemuda yang saat itu tengah meletakkan beberapa perabot di depan gerbang rumah. Iya, rumah sudah lama terbengkalai kok ditempati. Apa belum dengar kabar tentang ada apa di dalam rumah itu? Saut seorang laki-laki lain yang di ujung bibirnya masih tersempil rokok. Aku walau dibayar 100 juta juga tidak akan mau tinggal di rumah itu, saut seorang pemuda lain. Hus, tidak usah banyak bicara kalian. Bicara buruk kok di depan tempatnya. Apa mau kalian dijadikan tumbal oleh yang jaga rumah? Saat seorang bapak tua yang saat itu terlihat tengah berehat sambil menggibas topi di depan gerbang. Sudah, segera selesaikan, segera pulang. Tidak baik kalau kelamaan di tempat ini, saut salah seorang lainnya. Mbak Yati yang mendengar percakapan itu diam-diam menjadi berpikir, sebenarnya ada apa di balik murahnya sewa rumah ini. Tapi dia mencoba tenang dan tidak ingin mengisi kepalanya dengan berbagai pikiran buruk. Bagaimanapun, hanya rumah itu yang sanggup disewa kala itu. Takut, tentu ada sedikit rasa takut dan khawatir yang hinggap di perasaan Mbak Yati. Bagaimanapun, beliau saat itu hanya tinggal bersama seorang anak, yang satu itu baru saja masuk kelas 3 SMP. Apalagi ditambah dengan reaksi Pak Giono yang menurutnya cukup janggal. Bagaimana tidak, di hari Mbak Yati survei, hanya karena tidak sengaja Mbak Yati memasuki sebuah kamar yang berada di bagian paling pojok, Pagi membentang Mbak Yati tanpa segan. Bahkan di hari itu juga, Pagi langsung memasang palang kayu di depan pintu kamar tersebut dan melarang keras Mbak Yati atau siapa saja yang kelak datang bertamu ke sana untuk memasuki atau bahkan sekedar mengintip kamar itu. Aneh bukan? Namun, melihat anaknya yang sangat suka dan bahagia mendapat rumah sewa yang memiliki halaman luas dan berbagai fasilitas yang ada. Hari berganti hari, semua masih berjalan wajar menurut Mbak Yati. Hanya ada gangguan kecil seperti lampu yang sering hidup mati sendirian atau sekelebatan bayangan yang entah siapa lewat setiap malam di depan pagar, membuatnya tak nyaman. Sampailah di suatu hari ketika Mbak Yati menerima tamu langganan pijit urut ke rumahnya. Sore itu, mendung terlihat menggumpal di atas awan. Bertepatan kedatangan langganan pijit urut beliau dari desa seberang, Bu Katimin. Beliau terlihat datang ditemani Pak Bagio yang selalu memakai kopiah di kepalanya. Silakan Bu, masuk. Sebentar lagi sudah hujan, tawaran Mbak Yati kepada Bu Katimin agar mempercepat langkahnya. Tapi tepat sesuai Mbak Yati mengucapkan tawarannya, astagfirullah, paginya Pak Bagio. Beliau terlihat terperanjat kaget dan wajahnya tidak bisa menutupi rasa takutnya. Ada apa Pak? Teriak Bu Katimin khawatir melihat suaminya masih diam bergeming. Sedangkan Pak Bagio, beliau sedang mematung kaget melihat makhluk besar yang berdiri di depan pintu rumah kontrakan Mbah Yati. Seluruh tubuh makhluk itu dipenuhi bulu lebat. Makhluk itu tinggi tiang penyangga rumah itu, sekitar 4,5 meteran. Matanya melotot merah, menatap benci kehadiran Pak Bagio dan istrinya. Pak, panggil Bu Katimin kembali dengan mencubit lengan Pak Bagio. Astagfirullah Bu,
Lagian, suruh siapa malah dia mematung. Ya tapi kan gak usah sama jiwit bisa bu, omel Pak Bagio. Monggo Pak Bu, tawaran Mbak Yati kembali. Bu Katimin yang mendengar tawaran tersebut langsung mengiyakan dengan segera masuk ke ruang tamu. Sedangkan Pak Bagio meminta waktu di luar dulu dengan dalih ingin menghirup udara segar. Padahal diam-diam Pak Bagio ingin berkomunikasi dengan makhluk hitam besar tadi. Giginya yang runcing mencuat ke atas dan ke bawah dengan liur yang terus menetes. Ini bukan rumahmu, bukan urusanmu. Pak Gio yang mendengar ucapannya tersenyum tipis. Ternyata makhluk yang memang disengaja dipasang sejak lama oleh si empunya rumah digunakan untuk berjaga. Tapi Pak Bagio heran, kenapa penjaga ini begitu galak dan terlihat sedang mencari mangsa. Melihat liurnya yang terus menetes menandakan makhluk ini sedang lapar. Jika niatmu jelek, aku tidak akan tinggal diam, jawab Pak Bagio dengan berani. Selain karena ilmu agamanya yang kuat, Pak Bagio adalah orang yang memahami betul hal-hal gaib. Makhluk itu yang mendengar jawaban menantang Pak Bagio dengan menggeram kesal. Sudah dipastikan dia marah, tapi makhluk itu seperti menahan diri untuk menyentuh Pak Bagio. Jadi membiarkan manusia itu masuk ke dalam rumah meninggalkannya. Pak Bagio yakin rumah ini tidak beres. Jika makhluk besar tadi terlihat menahan diri, pasti ada alasan lain, seperti ada makhluk yang lebih berkuasa di tempat itu. Karena beliau sadar setan adalah makhluk yang angkuh. Jadi bagaimanapun mungkin dia mengalah dengan perkataan Pak Bagio. Pak Bagio masuk rumah itu, matanya mengedar melihat ke sekeliling rumah. Astagfirullah, ucap beliau ketika menyadari rumah ini memang tidak beres. Pak Bagio bahkan lebih setuju rumah ini disebut sarang jin dibanding dengan rumah kontrakan. Melihat mereka yang ada di dalam membuat Pak Bagio mual. Ada yang kakinya panjang dan tangannya panjang menjuntai dengan gigi yang tajam. Ada yang matanya sebesar bola tenis dengan mulut yang terbuka lebar. Ada yang rambut putih dengan lidah yang menjulur hingga ke lantai. Ada yang tidak memakai sehelai benang pun, dan masih banyak lagi. Dan betul, mereka memiliki aroma serupa, amis dan busuk. Pak Bagio paling benci dengan makhluk borokan yang mengeluarkan nanah di sekujur tubuhnya. Ia berjalan menyeret kakinya, terus mengitari Pak Bagio, membuatnya risih dan kesal dengan perlakuan makhluk itu. Bu Katimin ternyata sudah selesai pijat. Wajahnya kembali bugar setelah mendapat urutan tangan Mbak Yati. Sudah bu? Tanya Pak Bagio kepada istrinya. Sudah. Ayo kalau mau terusan, Bapak bilang akan mengajari ngaji kan setelah ini? Tanya Bu Katimin kepada suaminya. Sebentar bu, duduk saja dulu di sini. Aku ingin mengobrol sedikit dengan Mbak Yati. Iya, di sini dulu. Itu saja minumannya belum dihabiskan. Setelah itu, ketika mereka sudah duduk melingkar di ruang tamu, Pak Bagio mencoba bertanya pada Mbak Yati, apakah tidak ada tempat lain selain rumah itu yang layak disewa. Mbak Yati yang mulai paham arah pembicaraan mereka mulai cemas. Tapi mau bagaimana lagi, Anang sangat menyukai rumah ini. Dia juga sadar tidak ada uang lagi untuk sewa rumah lain. Jadilah Mbak Yati dengan berat hati mengatakan bahwa hanya rumah ini yang membuatnya merasa nyaman. Jadi dia rasa tidak perlu pindah ke rumah kontrakan lain. Padahal ada sedikit rasa was-was setelah mendengar obrolan kecil orang-orang yang membantunya pindahan saat itu. Pak Bagio yang mendengar jawaban Mbak Yati mencoba menghargai pilihannya. Walau sempat ia menawarkan pilihan untuk pindah rumah saja, Mbak Yati tetap kekeh ingin tinggal saja di rumah ini. Jadi Pak Bagio hanya bisa mengatakan, ya sudah mbah, nanti misal ada apa-apa, saya langsung dikabari ya. Sampaikan saja ke saya. Insya Allah, jika bisa saya bantu, pasti saya bantu. Iya pak, terima kasih, ucap Mbak Yati dengan tulus. Sejak sore itulah Mbak Yati yakin bahwa selama ini memang ada yang disembunyikan di rumah ini. Ada sesuatu yang ia belum ketahui dari Pak Gi. Sehari setelah Pak Bagio menyampaikan sarannya, Mbak Yati menjadi semakin cemas dan takut. Bagaimanapun,
Dia tidak memiliki ilmu apapun tentang hal demikian. Dia merasa kecil. Sejak hari itu pula, jika mau ke kamar mandi, Bayati minta ditemani Anang. Ia juga tidak berani menimba air sumur jika matahari belum memunculkan sinarnya. Karena khawatiran dan ketakutannya, ia tidak sadar ada yang berbeda dengan Anang. Anang penakut itu sekarang seperti tengah tidak memiliki rasa takut dengan rumah ini. Ia terlihat tenang-tenang saja dan menikmati kehidupan mereka di sana. Hingga suatu malam, Bayati tidak sengaja mendengar Anang sedang mengobrol dengan seseorang. Mereka sempat mengekik berdua, tapi seketika diam ketika Bayati memanggil anak semata wayangnya itu, "Nang." "Sedang apa kamu?" tanya Bayati, memastikan ada rasa khawatir di dalam hatinya jika dugaannya benar. Tapi malam itu tidak ada sahutan siapapun dari kamar anaknya. Dengan sedikit rasa kantuk, Bayati memaksakan tubuhnya untuk bangun dan berjalan menuju ke kamar anaknya. Suara pintu tua itu terbuka. Dengan cahaya kecil dari lampu teplok, Bayati melihat tubuh kecil anak laki-lakinya tengah meringkuk di samping kasur. Dengan khawatir, Bayati mendekati anaknya. "Nang, kau belum tidur? Kenapa malah jongkok di sini?" ucapnya sembari membelai rambut anaknya dengan tangan keriput miliknya. Tapi anak itu hanya diam, tak bersuara, membuat Bayati merasa janggal, apalagi menyadari suhu tubuh anak ini sangat dingin. "Mak, kok jongkok di situ?" tanya sebuah suara dari depan pintu. "Anang." Bayati mengerjakan matanya berulang kali. Yang dia lihat di depan pintu adalah Anang, anaknya. Lalu siapa yang berjongkok di dekatnya sedari tadi? Ditengoknya kembali bocah itu, tapi sudah tidak ada. Hanya tangannya mengatung di udara, seperti posisi terakhir membelai rambut anaknya tadi. "Oh, tidak apa, Nang. Hanya menengok kamarmu," jawab Bayati gugup. Takut bila mana membuat anak tidak nyaman. "Kamu dari mana, Nang?" tanya Bayati yang merasa heran. "Dari kamar mandi, Mak. Terbangun tadi," ucapnya sembari naik ke atas pedipan. "Nak, Mama tidur di sini saja ya. Hawanya terasa berbeda malam ini. Mak ingin tidur bersamamu," pitam Bayati yang sudah tidak bisa lagi menahan rasa cemasnya. "Iya, Mak," jawab Anang yang sudah merasa sangat kantuk. Selanjutnya, sudah sekitar 1 jam, Bayati mencoba memejamkan kelopak matanya, tapi kantuk tidak kunjung datang. Dia hanya terus berkedip, menatap ke arah langit-langit rumah. Masih terjaga, rasa was-was benar-benar menghantui malam ini. Banyak pikiran yang menghampirinya, seperti apakah bocah itu selama itu mengganggu Anang, atau apakah ada makhluk lain yang kekuatannya lebih besar dari bocah itu. Sayup-sayup, Bayati mendengar suara jam kuno berdentang. Perasaan bingung kembali muncul. Seingatnya, di rumah ini tidak ada jam seperti itu. Kali ini ia mendengar dentang jam seperti itu. Dia merasa penasaran, memberanikan diri untuk mengecek dari mana asal suara itu. Siapa tahu, ia juga bisa mendapat jawaban siapa bocah kecil tadi. Peduli setan dengan rasa takutnya, saat itu, Bayati hanya tidak ingin bila mana ada makhluk yang sampai mengganggu anaknya. Perlahan, ia bangun dari dipan kayu itu, memastikan bahwa Anang masih terlelap dalam tidurnya. Diciumnya kening anak kesayangannya itu, sebelum akhirnya memberanikan diri untuk keluar mencari sesuatu yang membuat penasaran. Suara cengengesan seorang bocah yang berlari kencang ke arah dapur. Bulu kudung Bayati meremang. Dia sadar yang akan ia hadapi setelah ini bukanlah manusia. Bau anyir darah tiba-tiba tercium. Semakin lama semakin nyengat, membuat Bayati merasa mual. Bocah laki-laki yang saat itu tengah berdiri menghadap ke arah dinding dapur. Dia menertawakan Bayati yang berdiri mematung melihatnya. Bocah itu tidak sendiri. Dia bersama seorang gadis seumurannya yang sama-sama membelakangi Bayati, bersama seorang perempuan tua yang menyeringgai menatap ke arah Bayati.
Perempuan itu berwajah hitam busuk, darah mengalir dan beberapa luka di wajahnya. Itulah sumber dari bau yang menyengat tadi. Ia terus menyeringai, memperlihatkan giginya yang tajam. Perlahan, ia mendekap kedua bocah tadi, mendekat ke arahnya. Kuku-kukunya panjang, dengan berlumur darah yang menghitam. "Siapa dirimu?" tanya Mbak Yati terbata. Nyalinya yang semula telah ia kumpulkan, kini kembali menciut sebiji jagung. Dia tidak pernah mengira malam ini akan bertemu dengan makhluk seperti itu. "Harusnya aku yang bertanya kepadamu, kamu itu siapa?" tanya makhluk itu dengan penuh tekanan, membuat Mbak Yati bergetar. Dengan kecepatan sekejap kilat, wajah makhluk itu sudah berada 10 cm di depan wajah Mbak Yati. Mbak Yati dengan jelas melihat wajahnya yang rusak dan hitam membusuk itu. Matanya melotot dengan senyum yang mengejek ke arah Mbak Yati. Kepalanya menggedek ke kanan dan ke kiri secara perlahan. "Aku tinggal di sini lebih lama dibanding dirimu," ucap makhluk itu yang mulai membelai wajah Mbak Yati menggunakan kuku panjangnya. Tubuh Mbak Yati terasa kaku. Dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya, bahkan mulutnya. Dia hanya bisa merasakan kakinya yang gemetar hebat karena rasa takut. "Jangan pernah mengganggu anak-anakku bermain. Jika tidak ingin anakmu yang kubermainan," ucapnya dengan mata yang melotot. Setelah mendengar ucapan makhluk itu, Mbak Yati tidak ingat apa-apa lagi selain pandangan matanya yang mulai mengabur, kemudian disusul dengan tubuhnya yang jatuh tersungkur. Paginya, Mbak Yati dibangunkan oleh Anang yang khawatir karena menemukan mamanya pingsan di lorong menuju dapur. Mbak Yati yang sudah sepenuhnya sadar langsung mendekap Anang erat-erat. Dengan rasa panik, ia menyampaikan keinginannya untuk segera pindah ke kontrakan baru. Tapi Anang yang mendengar keinginan mamanya tidak menyetujuinya. Ia bahkan dengan keras menolak keinginan pindah kontrakan baru lagi. Selain karena dia lelah harus berpindah-pindah, dia juga merasa senang dan nyaman di rumah dengan fasilitas yang tidak akan ia temui di rumah kontrakan lain. Mbak Yati yang merasa bahwa dia tidak ingin membuat Anang bersedih lagi-lagi berusaha membuang jauh kembali rasa takut dan khawatir berlebih miliknya. Mengingat Mbak Yati sadar bahwa dengan sisa uang yang mereka miliki, tentu tidak akan mendapatkan rumah dengan fasilitas lebih baik atau bahkan minimal sama dengan rumah kontrakan mereka itu. Ya sudah, tidak jadi pindah. Tapi Nang, Mama minta jika ada apa-apa atau lihat apa, kamu harus segera cerita ke Mama ya, pinta Mbak Yati kepada anaknya. Siang itu juga, Mbak Yati segera bertandang ke rumah Mbah Prayit. Beliau percaya masalah seperti ini akan mampu ditangani Mbah Nang. "Permisi Pak Prayit, mohon maaf, saya mau minta tolong," kata Mbak Yati saat itu yang melihat Mbah Nang tumben-tumbenan masih ada di rumah ketika hari sudah siang. "Kamu kesini karena masalah rumah kontrakan itu kan? Kenapa kok berani-beraninya ngontrak di rumah yang harganya murah tak terkira?" tegur Mbah Nang. Sebenarnya Mbah Nang baru mengetahui lokasi kontrakan baru Mbak Yati setelah kepulangannya dari luar kota saat itu. Jadilah beliau tidak sempat memperingatkan Mbak Yati akan kontrakan tersebut. Sudah seminggu semenjak kepulangan beliau memang terus menunggu kehadiran Mbak Yati. Namun baru kali ini Mbak Yati datang ke rumah Mbah Nang. "Hanya rumah itu yang mampu saya sewa, Pak. Anang juga sudah jauh jatuh hati dengan rumah itu. Saya harus bagaimana?" tanya Mbak Yati lemas. "Anakmu betah tinggal di sana karena sudah diincar penunggu sana. Anakmu itu setiap malam sudah dinina bubur, makanya dia nyaman tinggal di sana. Sementara bawalah ini, jika situasi semakin parah, kamu harus mengalah pindah," kata Mbak Nang, memberi sebuah benda yang entah apa di buntal kain kafan putih. Sementara itu di rumah, Anang yang baru pulang sekolah bingung mencari mamanya yang tumben bepergian tanpa meninggalkan pesan apapun di meja. Sebuah suara seperti orang berbisik di dalam ruangan yang dipalang paten membuat Anang penasaran. Siapa orang yang bisa masuk ke kamar itu? Anang yang sudah sejak lama sangat penasaran dengan apa yang di dalam rumah itu
memberanikan diri mengintip dengan menaiki meja di kamar miliknya. Karena tingginya yang masih belum mencapai, ia menambahkan pijakan menggunakan dingklik yang ada. Ada suara aneh dari sebelah kamar itu. Suara yang membuatnya semakin mempercepat gerakan untuk mengintip ruangan itu. Betapa terkejutnya dia ketika kepalanya melongo ke arah kamar itu. Ia melihat ada satu makhluk yang wujudnya kurus kering hitam dengan jambul di kepalanya tengah merayap di pojokan dinding. Lalu di sana ada sebuah kasur berspray putih dipenuhi dengan bercak darah, di mana di atasnya ada seorang wanita yang berkebaya hitam dengan rambut acak-acakan tengah mulut dipenuhi darah, terus mencoba mematahkan lehernya sendiri berulang kali. Tanpa sengaja, Anang menimbulkan suara karena kakinya yang sudah tidak kuat berjinjit, membuat makhluk kurus yang semula membelakanginya menoleh ke arahnya, memperlihatkan beberapa menyeramkan wajahnya yang nyaris dipenuhi mulut lebarnya itu. Anang yang kaget dengan apa yang baru saja ia lihat, secara spontan melepaskan pegangan tangannya. Ia membuat tubuh kecilnya itu limbung dan terjatuh. Dia pingsan di kamar. Ia baru sadar sore harinya. Ketika bangun, ia melihat sudah ada mamaknya. Mbak Yati ditemani Mbak Nang, juga yang sore itu menyusul ke rumah kontrakan mereka. Mbak Nang mengetahui semua yang pernah terjadi di sana. Namun, untuk menghargai perasaan pemilik rumah saat itu, ia tidak ingin membuat Mbak Yati semakin khawatir. Mbak Nang tidak menyampaikan apapun kepada Mbak Yati. Mbak Nang hanya bisa membantu memagari Mbak Yati dan Anang sementara waktu ini, sampai nanti mereka punya pilihan mereka sendiri untuk pindah rumah. Mbak Nang juga sudah tahu Anang pingsan karena melihat apa. Beliau juga tahu ada siapa saja di rumah itu. Tapi lagi-lagi, Mbak Anang hanya diam dan memberi pesan agar Anang tidur di kamar Mbak Yati saja. Hari berikutnya, entah kenapa, tubuh Anang demam tinggi. Wajahnya pucat-pucat pasi. Anehnya lagi, seluruh tubuhnya dipenuhi borok dan nanah. Ia terus merintih kepanasan. "Mak, panas." "Ya Allah Gusti, cobaan apa ini?" gumam Mbak Yati yang mencoba mengipasi tubuh Anang menggunakan kipas anyaman bambu. Sore harinya, berdasarkan permintaan Mbak Yati, Pak Mantri dan Puskesmas berkenan hadir ke rumah kontrakan mereka, lalu diberi obat salep dan beberapa obat minum untuk mengobati sakit Anang. Perkiraan dokter sementara, penyakit Anang disebabkan oleh bakteri, jadi ia diminta untuk rutin menggunakan salep. Tapi sayangnya, hingga 2 minggu berjalan, penyakit Anang tak kunjung sembuh. Malah Anang menjadi sering mengigau karena demam. Kabar Anang yang sakit terdengar hingga ke telinga Mbak Nang. Mbak Nang yang mendengar kabar itu pun segera berkunjung ke rumah kontrakan Mbak Yati untuk melihat kondisi Agung. Katanya, Anang sebenarnya kena sawan. Itu akibat Anang yang melihat makhluk apa yang ada di ruangan terlarang itu. Pagar ini pun Mbak Nang berhasil melindungi Anang, setidaknya melindungi jiwa anak lugu itu, karena bukan raga yang mereka sasar sebenarnya. Mbak Nang meminta Mbak Yati mencari daun resede untuk kemudian dideplok dan digosokkan ke seluruh tubuh Anang. Beliau juga meminta Mbak Yati mencarikan ranting dengan daun kelengkeng untuk kemudian digunakan media mengusir energi negatif dari tubuh Anang. Malam itu, Mbak Nang sengaja melelaku teringat di rumah kontrakan Mbak Yati. Beliau memang berniat berkomunikasi dengan si yang punya rumah. Mbak Nang meminta Mbak Yati untuk menjaga Anang di kamarnya. Mbak Nang sempat sanjang kalau nanti apapun yang terjadi, Mbak Yati tidak boleh keluar dari kamar sebelum Mbak Nang membuka pintu kamar mereka. Mbak Nang sudah memagari kamar Mbak Yati. Itu sebabnya Mbak Nang meminta Mbak Yati tidak pergi untuk membuka pintu yang memang seharusnya tertutup sampai urusan itu selesai. Malam itu, Mbak Nang duduk di kursi kayu di ruang ke tengah. Disiapkan 2 cangkir kopi hitam tanpa gula buatan khas Mbak Nang di meja. Siapa sangka, ketika Mbak Nang membuka mata batinnya, ternyata sudah ramai sekali. Semua makhluk yang ada di sana mencoba menampakkan diri mereka semua. Beliau melihat semua yang ada adalah Ci Cungu yang dulu dipakai oleh si yang punya rumah, jadi dibiarkannya tanpa digubris kehadiran mereka.
Meskipun mereka mencoba mengganggu Banang dengan menampakkan wajah terburuk mereka sekalipun, Banang tidak peduli. "Setan jelek, aku tidak butuh kamu. Pergilah jika ingin kubakar," kata Banang yang sudah risih melihat setan-setan yang menurutnya mengganggu saja. Toh yang beliau tunggu bukan kelasnya mereka. Yang beliau tunggu adalah makhluk yang ada di kamar itu. Makhluk yang memang berhasil menghabisi tuannya sendiri. Makhluk yang berhasil mengajak tuannya untuk terjebak ke dunia hitam mereka. Dia datang. Makhluk itu datang. Dia merangkak keluar dari pintu kamar yang patennya sudah sengaja dibuka Banang sebelumnya. Makhluk yang wujudnya nyaris sama persis dengan hewan, kalau saja tangan dan kakinya tidak berwujud seperti manusia. Badannya yang kurus mencetas jelas bentuk tulang punggungnya yang melengkung. Dia berjalan merangkak ke dinding, lalu ke atas atap, dan kembali turun menuju ke arah Banang dengan kecepatan kilat. Di depan Banang diperlihatkan mulutnya yang nyaris memenuhi seluruh wajahnya. Darah busuk mengalir terus melalui sela-sela gigi tajamnya. Matanya melotot tajam, menatap benci ke arah Banang. "Siapa kamu?" tanya makhluk itu dengan wajah yang semakin mendekat ke wajah Banang, seolah ingin memakan Banang hidup-hidup. Tapi Banang malah terkekeh tanpa menjawab pertanyaan makhluk itu. "Cari mati, berani-beraninya mengkobrak-gabrik tempatku," ucap makhluk itu sembari merangkak mundur. "Aku tidak pernah menyentuh kamu dan sebangsamu di sini. Tapi kenapa kamu berani mengincar keluargaku?" tanya Banang sembari mengambil segelas kopi pahit di depannya. Diseruputnya kopi panas itu tanpa ragu. Beliau benar-benar menikmati pertemuan mereka sore itu. "Kalau tidak lancang datang ke sini, tidak akan kusentuh. Apalagi anak nakal yang berani mengintip bentukku. Urusanmu di rumah ini hanya dengan Yatemi, bukan lainnya. Jadi bukan hakmu menyalahi siapa saja yang mau tinggal di sini."